yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Selamat sore, selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah live streaming GBI Mangga Besar. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan kita bisa bersama-sama berkumpul kembali 7 menit jelang ibadah di GBI Mangga Besar. Baik, nanti sambil linknya di-share sama sekretariat. Saya lihat di sini sudah ada satu perangkat yang online bersama-sama dengan kita. Shalom, selamat sore, Tuhan memberkati. Kami ada di GBI Mangga Besar, live streaming di GBI Mangga Besar. Baik, kami akan sapa dan salam jemaat-jemaat Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini, dan juga kami sapa dan salam jemaat-jemaat kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Shalom kepada Pak Surya sekeluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pak Rundi sekeluarga juga kami ucapkan shalom. Untuk Ibu Kim Buat dan keluarganya, shalom. Pak Santo, Ibu Novi, Pak Dedi dan Bu Yuli, kami ucapkan selamat sore, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar dari Ibu Teng Yuli sama Ibu Junyo, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyapa dan menyalam, memberi kepada salam kepada Pak Hose Indrajaya, Ibu Vera, damai sejahtera Tuhan. Pada Ibu Komalayanti, Ibu Lianhua, shalom. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati ya. Ibu Acu, Ibu Sueng dan Ibu Suong, Suing dan Ibu Suong, Tuhan Yesus memberkati. Keluarganya Pak Yoyong, jika Anda menyaksikan acara pada sore hari ini, kami ucapkan shalom. Juga Ibu Nani, Ibu Gyoknyo, Ibu Gyoklan, Bu Winda, kami ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Juga buat keluarganya Bu Wawa, Bu Yeyen, Bu Meme, Ece, Ibu Emilia, Pak Herman, Ibu Rita, kami ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pak Cuncun, yang tadi pagi juga ada bersama-sama dengan kita, dengan Ibu Ian dan bersama dengan anaknya Melissa. Kami ucapkan shalom juga untuk Tuti, kami ucapkan shalom untuk Hermanus, Ibu Holly, Pak Yafet, Pak Swanto Kiki, kami ucapkan shalom. Selamat datang, Tuhan memberkati. Kami juga memberi salam dan sapa kepada Ibu Rosalinda, Ibu Yulia, Bu Meli, Bu Nani Lesmana. Dan saya juga lihat di sini ada 16 perangkat yang sudah online bersama-sama dengan kita. Tapi saya mau sapa dan salam dulu jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin hadir bersama-sama dengan kita. Ibu Saruya, Ibu Suci, Pak Hari Sunardi, Hari Sunardi, Dorti, Filemon, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Sansan juga kami ucapkan shalom, Tuhan memberkati. Bapak Haryono Chandra, Pak Victor, Ibu Sueng, Oma Cunyo, dengan Petrus, Yuni, Airin, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibu dan Bapak Gembala, shalom, Tuhan memberkati ya. Kami juga ucapkan salam kepada Ping Ping, pada Denny, shalom. Farhan, kami ucapkan shalom ya. Kepada Angel Dinata, Jordi Milka, Prida, Rastini, Raymond, kami ucapkan shalom. Stefani, Stephen, kami ucapkan shalom kepada Silvana, kami ucapkan shalom kepada Yeni, kami ucapkan shalom kepada Wati, Liminadi, Wida, sama Ilham. Tuhan memberkati. Jika ada yang menyaksikan pada saat sore hari ini, kami juga ucapkan shalom kepada Darman, Eriana, dan Kopeter. Tentu Darman dengan istri dan anak-anak mereka, Fandi, Hardi, Pak Hendrianto juga kami ucapkan salam. Josephine dan Melki dan anak-anak mereka, Julius dengan Lina, kami ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kiki juga kami ucapkan shalom bersama dengan keluarganya ya, bersama juga dengan ini, dengan kami ucapkan shalom kepada Ibu Norni, Tuhan Yesus memberkati Ibu Norni dan keluarga, Ornel dan Yeni dan keluarganya, Roni beserta dengan keluarga besar mereka, Sandi, Pak Santino juga kami ucapkan shalom. Shalom juga untuk Stefan Haryanto. Tuhan memberkati. Ferry dan Nelly kami ucapkan shalom. Tuhan memberkati kalian. Semakin hari semakin giat ya di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan juga untuk Bona dan Epin kami ucapkan shalom. Nah, ini yang sudah online di Facebooknya GBI Mangga Besar. Untuk Ibu Susianti Tamsir kami ucapkan shalom. Tuhan memberkati. Ibu Ritawati, ada Pak Surya Irawan bersama dengan Linda kami ucapkan shalom. Pak Dedi dan Bu Yuli kami ucapkan shalom. Yulia Nurmala, shalom. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan ya. Pak Rundi dengan Ibu Lili, shalom. Ibu Amelia, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ping Ping dan Denny, shalom ya Ping, shalom ya Den.
Tuhan Yesus memberkati kalian. Cilili Margareta dan Ama, shalom. Tuhan memberkati. Damai sejahtera Tuhan juga turun atas hidupnya keluarga Ibu Sueng. Anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan. Ibu dan Bapak Gembala, anak cucu menantu yang di Australia, yang di Indonesia juga diberkati Tuhan. Damai sejahtera juga turun atas keluarga Ibu Rita, Pak Aven, damai sejahtera Tuhan. Pak Victor, Kimi, shalom Kimi Harpi. Kimi Harpi itu Bona. Tuhan Yesus memberkati kamu ya Bona ya. Sama Epin juga di dalam sejahtera Tuhan. Ada Denny juga. Pak Victor bersama dengan Bu Icu. Shalom, Tuhan memberkati. Dari tempat ini kami hamba-hamba Tuhan. Ada Pak Gembala di sebelah saya yang siap akan membawakan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita menerima rahmat kasih sayang Tuhan. Mari di tanggal 10 bulan 10 ini persiapkan hati kita untuk satu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Jika Bapak Ibu sudah dapat link dari kami, link dari WhatsApp, Bapak Ibu bisa share juga ke rekan-rekan yang lain. Supaya apa? Supaya mereka bisa juga menyaksikan acara ini dibangun bersama-sama. Ataupun jika ditonton nanti setelah ibadah ini juga tidak ada masalah. Karena firman Tuhan tetap hidup. Saya sangat percaya firman Tuhan tetap hidup. Halo, shalom juga buat Santi. Apa kabar Santi? Tuhan Yesus memberkati ya. Santi dan Taifuk. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kalian di dalam anugerah Tuhan. Keluarga kalian di dalam anugerah Tuhan. Keluarga besar kalian di dalam kasih sayang Tuhan. Dari tempat ini, ada salam dari Yuni Haryanti untuk Santi dan keluarganya, dan juga rekan-rekan sekalian ada salam dari Bapak dan Ibu Gembala. Puji Tuhan. Saya sudah ngelihat ada 20 perangkat, 20 orang yang siap, tapi saya percaya lebih dari 20 perangkat, karena satu perangkat bisa dipakai 2-3 orang, bahkan lebih. Saya percaya bahwa berkat Tuhan hadir di dalam setiap rumah tangga. Jika Bapak Ibu siap, mari kita naikkan pujian. Sebentar ya. Cek soundnya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Katakan tiada yang sepertimu, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Beri kemuliaan dan hormat, katakan ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan, katakan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari sembah, mari sembah.
pujian Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar, 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 Haleluya, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau maha besar. Amin. Kami boleh memuji, memanggil Amin. namamu, Haleluya. memuliakan Engkau, mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk sore ini. Udara begitu cerah. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari dan Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah kami ini. Amin. Dari awal sampai akhir, Tuhan beserta dengan kami, menyatakan anugerah-Mu, menyatakan kemurahan-Mu yang begitu besar, Tuhan, kepada kami sekalian. Agar kami semua boleh mengerti, agar kami boleh sadar, dan kemudian kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami ini. Amin. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menolong kami sekalian, sehingga semua berkat Tuhan yang tersedia pada sore hari ini menjadi bagian yang nyata dalam hidup kami sekalian. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur karena Engkaulah segala-galanya, Engkaulah yang maha besar. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Mari Roh Kudus, Engkau tolong kami semua. Haleluya. 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 Amin. 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 Shalom. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat berbakti, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, sebab kau besar, Tuhan maha besar. Seberapa besarnya? Dapatkah kita membayangkan besarnya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan? Oh saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kebesaran, kemuliaan Tuhan itu dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin. Itu sebabnya saudaraku, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan
penyertaan Tuhan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, sungguh sangat besar. Yes, amen. Sehingga kalau kita menyanyi nyanyian tadi, sungguh adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan, sesuatu yang meninggikan Dia. Jadi jangan merasa malu, jangan merasa kecil hati, jangan merasa saya belum mengerti, saya belum apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mendukung kebesaran kemuliaan Tuhan itu bisa kita baca, saudaraku, di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Satu ayat yang pendek, tetapi ayat ini sungguh-sungguh akan memimpin kita, akan menerangi kita, sehingga sepanjang hidup kita boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 21. Ayat yang pendek saja, ya, saudaraku. Ayat itu ada di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, ini adalah suatu pernyataan untuk bisa menggambarkan betapa besarnya kasih Tuhan yang tidak terukur tadi, besarnya kemurahan Tuhan yang heran itu, sehingga dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa, saudaraku. Kita melihat di sini, saudaraku, bahwa hidup kita itu adalah Kristus. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menjadikan setiap orang bahagia, tapi juga menjadi suatu rahasia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita semua sudah ada di dalam satu tema yang berbunyi dipanggil menjadi penuai. Saudaraku, mari kita mau menjadi penuai. Sebab yang memanggil kita itu Kristus. Yes, amen. Dan Kristus itu adalah maha besar. Kita tidak bisa menghitung berapa besarnya, tapi percayalah bahwa Dia adalah maha besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penuai itu tidak sama dengan penabur. Penuai itu tidak sama dengan penabur. Kalau yang namanya penabur itu, saudaraku, bawaannya adalah kaleng atau ember yang berisi gabah. Kalau di Indonesia, saudaraku, penabur itu adalah orang yang kerjanya cuma menanam, ya saudaraku, menanam biji padi atau gandum atau jagung atau apa saja. Bawaannya cuma satu kaleng berisi benih jagung atau benih padi, ya, itu semua ditanam, saudaraku. Tapi itu di persemaian. Kalau di Indonesia persemaian, baru dari situ nanti benih-benih yang tumbuh tadi dicabutin, dikeluarkan dari tempatnya, kemudian dipindahkan ke sawah. Dan jumlah penabur sebenarnya, saudaraku, tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Paling ya, kalau ada orang yang punya sawah 1 hektar, mungkin dia memanggil 10 orang atau barangkali 20 orang menabur. Dan kalau itu sudah kerjanya selesai, sudah. Ya, kerjaan selanjutnya tiap-tiap hari adalah menyiram. Dan kalau untuk menyiram tidak perlu sampai 20 orang. Mungkin 4-5 orang cukup untuk 1 hektar. Tapi saudaraku, yang
orang yang punya sawah itu biasanya puluhan hektar. Puluhan hektar itu punyanya satu orang. Ya, orang kaya, dia punya tanah di sana dan dia menabur, menyuruh orang untuk menabur. Kalau dia kerjakan sendiri, dia mungkin akan kecapean. Biasanya dia panggil orang untuk menabur, dia tinggal kasih ember, kasih benih, lalu mulailah orang itu mulai menabur. Tetapi kalau untuk menuai, itu tidak cukup 10-20 orang. Kalau tanahnya 1 hektar, saudaraku, harus banyak orang. Banyak orang. Jadi siapa saja yang mau melamar menjadi penuai, maka dia akan diterima. Yang penting syaratnya adalah para penuai itu akan dikasih gajian. Gajinya berapa? Tergantung daripada perjanjian. Tetapi setiap penuai itu juga lain dengan setiap penabur. Kalau penabur tadi saya umpamakan cuma punya ember dan benih. Kalau penuai tidak perlu ember, saudaraku. Yang perlu sabit. Sabit. Dia mesti memegang padi yang jadi, kemudian dijadikan satu, disabit, kemudian sudah disabit, dikumpulkan, kemudian diikat. Diikat, kemudian dijajikan yang namanya gantang. Gantang, ya. Kemudian dari situ dimasukkan ke dalam gudang. Atau kalau masih keburu siang, dijemur dulu biar tambah kering, saudaraku. Tapi lihat, itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia, saudaraku. Jadi penuai itu membawa sabit. Saudara tidak perlu bawa ember, tidak perlu bawa yang lain-lain. Yang perlu cuma satu, yaitu sabit. Sebab orang atau ani-ani. Ani-ani itu dulu kalau sawahnya kecil cukup ani-ani. Tapi kalau sawahnya besar, lebar, apalagi sampai 60 hektar, ya, saudaraku, orang sekarang pakai mesin. Mesin yang dijalankan dan nanti dia bisa menuai sendiri, ya, memisahkan antara gabah dengan lain-lain yang tidak terpakai tadi. Saudaraku, lihat apa yang terjadi. Orang menabur beda dengan yang menuai. Kalau menabur itu juga suatu pekerjaan besar, saudaraku. Apalagi kalau arealnya begitu luas. Baru-baru ini Bapak Presiden telah mengatakan di Sumatera, juga kemarin di Bali, ya, saudaraku, dia bilang apa? Mari kita tanam yang namanya mangrove. Apa mangrove itu? Mangrove itu cuma tanaman, saudaraku, tidak ada buahnya, tapi nggak bisa dimakan. Buahnya tidak seperti padi, tidak seperti itu apa namanya anggur, mangga dan lainnya, ya, tidak. Tapi mangrove itu adalah tanaman yang ditanam untuk menyuburkan laut. Dan kalau mangrove itu sudah tumbuh, saudaraku, maka tidak perlu dipanen. Sudah, itu akan menjadi satu tempat di mana ikan-ikan itu bisa bertambah banyak jumlahnya, ya. Terus kemudian aliran air juga tidak ada apa namanya gangguan, banjir juga bisa diatasi. Itu namanya mangrove. Ya, saudaraku, Bapak Presiden mempunyai tanah seluruh Indonesia ini jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya 34.000 hektar. Saudaraku. Jadi kalau saudara 34.000 hektar itu satu pekerjaan yang sangat luas. Nggak ada orang yang bisa bilang, oh saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya lahan untuk
dikerjakan. Nggak ada orang. Nggak ada orang yang pantas untuk ngomong saya nggak punya lahan. Ya, 34.000 hektar itu satu lahan yang luas seluruh Indonesia. Jadi kalau ada orang bilang saya nggak punya tempat untuk bekerja, bohong. Itulah kira-kira ya. Jadi lahan itu terlalu luas. Apalagi kalau lahannya itu lahan pertanian, ya, perlu penuai. Penuainya bukan 20 orang, tapi mungkin bisa 100 orang. Dia cuma kasih tahu satu hari, satu kata. Tanggal sekian, jam 6 pagi, kalian sudah kumpul di sini, bisa pinggir sawah. Ya, kalau saya bilang berangkat semua, saudaraku, semua akan mengambil tempat masing-masing nyabit itu tuaian, ya, pegang potong, terus kemudian diikat, dikumpulkan, begitu, saudaraku. Supaya apa? Supaya benih yang akan dituai itu tidak dimakan sama tikus, tidak dimakan sama burung, ya. Waktunya tidak lama. Tidak boleh dibiarkan, biar aja lah, nanti kumpul sendiri. Nggak bisa. Mesti ada waktu yang cepat untuk tuaian tadi, saudara yang dikasih Tuhan. Sebab kalau tidak dituai, benih-benih itu atau padi-padi itu akan dimakani sama burung, akan dimakanin sama tikus, akan dimakanin sama binatang-binatang lain, ya, sama wereng atau lainnya, sehingga rusak. Nah, kalau sudah rusak tidak terpakai. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah Tuhan memanggil saudara dan saya, dipanggil untuk menjadi penuai. Tidak ada orang yang pantas untuk bilang saya nggak punya tempat untuk menuai. Semuanya sudah penuh orang. Semuanya sudah nggak ada, saudaraku. Nggak boleh ada orang yang bilang begitu, ya. Nggak boleh ada orang yang bilang tidak ada tempat menuai. Menuai itu di mana saja ada, saudaraku, ya. Yang menuai itu contohnya saja adik kita, anak kita, famili kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Semua itu adalah benih-benih yang perlu dituai. So, sebentar lagi kalau kuasa kegelapan datang, maka apa yang terjadi? Kuasa kegelapan itu akan makan, akan mencuri, akan menghabiskan semua tuaian-tuaian yang seharusnya bisa dituai. Tapi karena kita terlambat, karena kita cari alasan, wah nggak ada tempat, nggak ada waktu, saya nggak bisa, wah saya ini repot, dan lain sebagainya, saudaraku, tidak bisa menyelamatkan benih-benih yang harusnya bisa dituai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil saudara dan saya. Ya, mari kita mau meminta Tuhan, berikanlah saya bisa mengerti, memahami, dan menjalankan ayat mas yang sudah barusan kita baca sama-sama. Yaitu Filipi pasal 1 ayat 21 berkata, karena hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya hidup itu Kristus? Hidupku untuk Kristus. Hidupku bagi kemuliaan Kristus. Hidupku untuk memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau mati adalah keuntungan. Kok bisa mati keuntungan? Bisa, saudaraku. Karena orang yang telah hidup di dalam Kristus, dia menjadi penuai yang berhasil, dia akan terima upah.
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penuai yang sudah menuai itu dia kumpulkan hasil tuaiannya itu di dalam satu tempat, ya. Kalau sudah kesorean dimasukkan gudang, kalau masih siang dia bisa jemur, saudaraku, seikat demi seikat, sekantang demi sekantang, tinggal jumlah saja. Jumlahnya berapa ini? Ya, kalau jumlahnya sampai 500 ikat, ya saudaraku, wah itu upahnya besar. Upahnya besar. Kalau jumlah yang dituai tadi ada 50 ikat, wah jumlahnya juga lumayan bagus. Tetapi itu pasti akan ada hasilnya. Pasti itu ada upahnya. Jadi tidak ada orang yang bilang, saya repot-repot mau nyabit menangkan jiwa-jiwa, ya, tapi nggak ada upahnya, nggak ada, bohong dia. Ya, yang ada adalah setiap orang yang menuai, dia akan mendapatkan upah. Sama seperti kalau saya dulu pernah waktu bekerja di suatu tempat, saya pernah ngobrol sama seorang bapak, dia itu bilang, saya punya kenalan, Pak Lukas, orangnya kaya raya, ya. Di desa saya itu nggak ada yang punya mobil, cuma dia. Tahu nggak, bukan mobil yang dibanggakan. Dia bangga karena dia punya sawah yang luas, luar biasa. Jadi dia satu pagi itu, dia bangun, dia lihat sawahnya yang sudah menguning untuk dituai, itu lalu dia bilang, besok siapa saja yang kenal sama orang yang mau kerja, yang nggak punya kerjaan, yang nganggur, suruh datang ke sini. Besok pagi jam 6 kumpul. Ya, semua bawa sabit. Ya, nanti saya mau kasih tahu, berangkat. Berangkat, semua berangkat. Berangkat, lalu mereka mulai bekerja. Dan pasti satu orang akan dapat penghasilan. Yang kerjanya cepat, dia akan dapat banyak. Dan orang yang punya kerjaan hasilnya banyak, dia juga akan terima upah banyak. Karena apa? Karena sesuai dengan hasil yang dikerjakan, dia akan terima upah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan orang yang tidak motong? Bagaimana dengan orang yang tidak bawa sabit? Bagaimana dengan orang yang punya sabit tapi tidak motong? Dia cuma diam-diam aja ngeliatin aja orang kerja. Aduh, ada orang kerja ya. Saya kepengen ikut, tapi males ah. Ngapain saya kerja? Nah, saudaraku, apakah dia dapat upah? Tidak. Tidak ada orang yang menyediakan upah buat orang yang nganggur. Saudara dan saya, tanyakan kepada diri masing-masing. Apakah saya menganggur? Apakah saya bekerja buat Tuhan? Apakah saya menyabit buat Tuhan? Apakah saya menjadi penuai bagi Tuhan? Kalau belum, sekarang waktunya. Saudaraku, jangan bilang, oh siapa yang akan saya tuai? Nggak ada yang saya tuai. Ada, saudaraku. Famili kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, famili kita, tetangga kita, siapapun bisa kita tuai, kita perkenalkan kepada Tuhan. Ya, kalau tidak, saudara tidak bisa bilang, saya nanti bisa dapat upah. Kalau ditanya, kamu sudah menangkan berapa jiwa? Oh, saya belum. Belum, karena saya nggak punya tempat untuk nuai. Saya nggak punya orang untuk saya menangkan. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Pernyataan seperti itu nggak ada. Tidak boleh ngimpi seperti itu. Yang perlu adalah saya sudah siap. Hidupku adalah Kristus, mati adalah untungku. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya melakukannya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan ya, orang Kristen itu hidupnya seperti tentara, ya, tentara yang saben hari berlatih, tentara yang saben hari berjuang, satu hari kita mengikuti semua kegiatan, ya. Ada yang bagian mencari jiwa, ya. Barangkali ada orang tenggelam, gimana carinya? Gampang, mari kita kerjasama, kita cari orang yang tenggelam, lalu kita selamatkan. Apalagi kalau orang itu masih bisa nafas, kita selamatkan, kita buru-buru angkat, lalu kita bawa dia supaya jiwanya diselamatkan. Begitu juga dengan orang yang bekerja dan tanya dalam dirinya, apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan? Ya, dia mulai cari. Seperti orang yang bekerja terpanggil menjadi tentara yang ada di satu kapal. Kapal kita bukan kapal yang kapal orang yang berlayar untuk jalan-jalan. Bukan, kerjaan kita bukan kerjaan untuk kita bisa enak-enakan, Kak. Kapal kita itu kapal perang. Kapal perang, saudara di bagian apa? Kalau saudara bagian orang yang mencari jiwa, maka saudara harus mencari orang yang sudah ngambang. Ya, ngambang. Tahu ya, ngambang ya. Sudah kelelahan, sudah nggak bisa nafas lagi. Aduh, saya udah setengah mati. Ditolongi, saudaraku. Langsung dibawa. Langsung dimenangkan. Supaya apa? Supaya hidup. Diobatin yang sakit. Kemudian yang ada lagi orang yang bagian juru tembak. Wah, ini saudaraku, musuhnya kuasa kegelapan ditembak. Dor. Pokoknya yang kelihatannya seperti musuh yang bisa membuat kacau itu dihancurkan lebih dulu, ditembak. Orang yang sakit sembuh. Orang yang ada di dalam kesulitan hidup akan tertolong, ya. Orang yang ada di dalam percobaan akan mendapatkan jalan keluar. Itu adalah orang yang bisa mengalahkan musuh-musuh kita, kuasa kegelapan. Saudaraku, bukan kapal pesiar, ya. Kapal pesiar itu lain, saudaraku. Kapal pesiar itu saudara dan saya masuk, saudara dan saya disuruh makan, disuruh tidur. Ya, nanti jam berapa ada pertunjukan, jam berapa ada apa, jam berapa ada apa. Itu kapal pesiar namanya. Kita bukan naik di kapal pesiar. Kita masuk di dalam kapal perang. Waktunya sudah tiba. Tuhan memanggil kita menjadi penuai. Penuai harus bawa sabit. Ya, potongin itu benih padi yang sudah menguning tadi. Kemudian diikat satu-satu, dijadikan satu ikatan, satu kantang, dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Di sana kita akan menyanyi apa? Gandum di gudang, ya, gandum kita bawa gandum ke gudang Allah. Saudaraku, itu yang sudah tahu bahwa kita ini perlu untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa. Jadi saudaraku, bagi kita orang-orang percaya, jangan ada yang bilang saya nggak punya waktu, atau saya ada waktu tapi saya nggak ngerti. Saudaraku, sekarang Tuhan sudah panggil saudara dan saya. Coba lihat keluarga kita, famili kita. Ya, apakah ada yang belum kenal Tuhan? Apakah ada yang belum percaya? Itulah tugas saudara dan tugas saya. Ya, menyabit mereka, membawa mereka kepada Tuhan, mengenalkan mereka kepada Tuhan,
supaya kita anak-anak Tuhan yang sudah hidup bagi Tuhan berkata, hidupku adalah Kristus dan mati adalah untungku. Aku tidak takut lagi sebab Tuhan yang memanggil aku, Dia menyuruh aku. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita mau berdoa bersatu hati. Jangan lupa ayat apa yang sudah kita baca bersama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Engkau melihat kami semua, Tuhan. Apakah ada di antara kami yang masih hidup hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri, hanya untuk mencari keperluan diri sendiri, hanya untuk mencari kebutuhan-kebutuhan kami sendiri. Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu, bahwa Rasul Paulus telah menuliskan satu ayat yang singkat, bahwa hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang menanamkan itu. Engkau yang telah memanggil kami bukan untuk masuk di dalam kapal pesiar, bukan untuk masuk di tempat di mana kami istirahat, tetapi di tempat yang kami ada, yang Engkau sudah panggil kami, adalah tempat di mana kami perlu bekerja keras, memenangkan jiwa, memenangkan keluarga, memenangkan anak-anak, memenangkan menantu, memenangkan famili Handetolan, memenangkan tetangga, memenangkan semua orang, ya Tuhan, yang belum kenal Tuhan. Biar oleh kesaksian yang kami saksikan, oh Tuhan, mereka semua boleh percaya kepadamu, menerima Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat. Mari Roh Kudus, Engkau tolong kami sekalian. Kami juga mohon penyertaan Tuhan memimpin kami sekalian. Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kemurahan akan menuntun kami, agar kami boleh menjadi penuai-penuai yang siap bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ingat Pak Rudi, Pak Edi, juga Tuhan kami ingat saudara kami yang lain, Ibu Kemayanti, Ibu Noni, Ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, saudara kami yang lain, Tuhan, mereka yang sedang sakit, biarlah tangan Tuhan yang penuh kemurahan menyembuhkan yang sakit, melepaskan mereka yang di dalam cobaan, memberikan mereka pertolongan Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh dimenangkan, boleh dibebaskan, dan boleh menjadi penuai-penuai jiwa, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, marilah Engkau tolong setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, supaya kami sekalian tidak punya alasan sedikit pun untuk menolak panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur keluarga kami, keluarga famili kami, handetolan kami, tetangga kami, juga kenalan-kenalan kami yang belum percaya kepadamu. Biarlah oleh karena kesaksian kami, mereka semua boleh menjadi milik-Mu Tuhan. Mereka boleh diselamatkan, mereka boleh dibawa ke dalam gudang Allah. Mereka terikat di dalam satu lumbung-lumbung yang besar. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga yang akan menyertai kami sekalian, membungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan. Kami mengucap syukur, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Saudaraku, mari kita angkat tangan. Dan terimalah sekarang, saudaraku yang kasih, berkat dari surga, dari Allah Bapa, segala berkat kemurahan di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kiranya berkat itu turun atas kita sekalian, mulai hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang percaya dan yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Amin. Selamat sore, saudaraku. Sampai ketemu lagi pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Oh iya. Ya, saya ingin menyapa saudara yang sudah tertulis namanya ya di sini ya. Nanti dulu ya, saya lihat ya, saudara. Di sini ada saudari Liana Teng, ya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kita sekalian. Demikian pula kepada Ibu Nurmala, kepada Ibu Saudari Stefani, kepada saudara kita yang lain, Pariadi ada. Pariadi, Hermanus Herman, Susana Iskandar, dan lain-lainnya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati. Kita belum ketemu dulu, ya, tapi percayalah kita satu di dalam Tuhan, satu di dalam doa, satu di dalam nama yang menyelamatkan kita semua, nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Amin.